Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang materi bab 4, yakni tentang listrik statis. Kenapa kita mempelajari ini? Tujuan kita yaitu untuk mengetahui apa listrik statis itu, apa saja jenis muatan listrik, kemudian bagaimana interaksi antara dua muatan. Baiklah anak-anak, kita mulai saja. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan kembali pada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yakni jangan lupa 3M. Yang pertama, tetap menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, selalu sering cuci tangan dengan menggunakan sabun. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran kita pada kali ini. Listrik statis. Apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah listrik dalam keadaan tidak mengalirkan arus listrik. Jadi nanti yang kita pelajari di sini bukan tentang bagaimana caranya mengalirkan arus listrik, bukan tentang berapa besar arus listrik yang mengalir, bukan tentang berapa tegangan di dalam rumah. Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang muatan-muatan listrik. Oke, lanjut ya. Sebelum kita ke muatan, Ibu akan menjelaskan dulu tentang bagian-bagian atom. Kenapa kita harus tahu bagian atom? Karena pada benda, bagian terkecil suatu benda itu adalah atom. Muatan-muatan itu adanya di dalam atom. Kita lihat bagian-bagian atom. Nah, ini contoh bentuk atom suatu benda. Yang pertama kalian lihat di sini di tengah, ini adalah inti atom. Di dalam inti atom itu ada dua muatan, yakni muatan positif yang disebut juga proton dan muatan kosong, muatan netral yang disebut juga neutron. Sementara di luarnya kalian lihat ini ada lintasan. Ini adalah yang disebut dengan kulit elektron. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Di mana pada setiap kulit, kalian lihat hanya ada satu jenis muatan, yaitu muatan negatif atau yang biasa kita kenal dengan elektron. Itu bagian-bagian atom. Kita lanjut ya. Pada awalnya, semua benda itu dalam keadaan netral, tidak bermuatan. Kemudian bagaimana cara menimbulkan muatan pada benda? Untuk menimbulkan muatan pada benda, kita bisa menggunakan cara dengan menggosok, digosok. Jadi benda yang akan kita gunakan, yang akan kita beri muatan, kita gosok dengan benda lain. Nah, misalkan kita ambil contoh di sini, kain dengan sisir. Ketika sisir digosok dengan kain, maka elektron dari kain ini akan meloncat ke sisir. Sehingga sisir mengalami kelebihan elektron. Karena kelebihan elektron, maka sisir menjadi bermuatan negatif. Sedangkan kain yang mengalami kekurangan elektron, karena tadi elektronnya pindah ke sisir, maka kain tersebut menjadi bermuatan positif. Kita lihat dulu. Ini peristiwa yang sering kalian lihat ya. Jadi kalian bisa coba di rumah dengan menggunakan sisir. Sisir setelah digunakan, maka dia bisa mengangkat butiran-butiran kertas kecil ini. Nah, begitu juga plastik. Plastik digosok dengan kain, maka nanti plastik tersebut bisa menarik potongan kertas-kertas kecil. Begitu pula dengan balon. Ketika balon digosok dengan kain, maka balon tersebut
Nah, kalau kalian letakkan di atas kepala, balon tersebut akan bisa mengangkat rambut. Ini membuktikan bahwa setelah bergesekan dengan benda lain, maka balon, sisir, dan penggaris ini menjadi bermuatan. Oke, kita lanjut. Nah, ini macam-macam benda bermuatan. Benda netral, jika jumlah elektron banyaknya sama dengan jumlah proton, maka benda tersebut akan menjadi netral atau tidak bermuatan. Benda akan menjadi bermuatan positif jika jumlah elektronnya kurang dari proton. Seperti tadi pada kain, karena elektronnya pindah ke sisir, maka kain tadi berubah menjadi bermuatan positif. Yang ketiga, benda akan menjadi bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih dari jumlah proton. Nih, elektronnya lebih banyak dari proton. Kenapa di sini yang ditekankan adalah jumlah elektron? Karena seperti tadi pada gambar di awal ya, pada bentuk atom, elektron ini berada pada kulit luar. Sehingga kalau digosokkan dengan benda lain, maka elektron ini yang akan meloncat, yang bisa berpindah-pindah hanya elektron. Sementara proton karena adanya di dalam inti, maka proton tadi tidak bisa berpindah-pindah. Oke anak-anak, kita lanjut. Jika dua buah benda yang tadi sudah diberi muatan, misalkan baik itu benda diberi muatan positif jika didekatkan dengan benda bermuatan positif lagi, atau benda bermuatan positif didekatkan dengan benda negatif, maka akan terjadi gaya. Nah, ini interaksi antara benda bermuatan. Bisa dua macam gaya yang terjadi. Yang pertama, jika dua buah benda yang didekatkan itu muatannya berbeda, maka ini kalian lihat muatan positif dengan didekatkan dengan muatan negatif, maka akan terjadi tarik-menarik. Tetapi jika benda yang didekatkan itu muatannya sama, maka yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Ini contohnya kalau positif dengan positif didekatkan, atau jika negatif dengan negatif yang didekatkan. Nah, maka ini akan terjadi gaya tolak-menolak. Paham sampai di sini anak-anak? Lanjut ya. Jika dua buah benda bermuatan dekatkan, maka akan terjadi gaya tarik atau gaya tolak. Gaya yang terjadi antara dua muatan ini disebut dengan gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb adalah gaya interaksi antara dua buah benda yang bermuatan. Coulomb ini seorang ilmuwan yang dia juga menemukan tentang gaya antara dua buah muatan yang didekatkan. Coulomb mengungkapkan hukumnya, yakni jika dua buah benda bermuatan Q1 dan Q2 didekatkan dengan jarak R, maka akan terjadi gaya yang besarnya, yang pertama, bisa sebanding dengan besar muatan. Jadi besarnya gaya Coulomb yang terjadi, ini yang pertama adalah sebanding dengan besarnya muatan. Artinya kalau muatan di sini besar, maka F-nya juga besar.
Jika muatan Q1 besar diperbesar, maka F-nya juga besar. Dan sebaliknya, kalau muatan ini kecil, muatan Q1 atau Q2 kecil, maka F-nya juga gaya tarik atau gaya tolaknya akan menjadi kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya F ini berbanding terbalik dengan jarak antara muatan. Artinya, jika jarak muatannya ini diperkecil, jika R ini dirubah, muatannya didekatkan sehingga R-nya menjadi kecil, maka gayanya, gaya interaksi antara kedua muatan ini akan menjadi besar. Begitu juga sebaliknya, jika jaraknya dijauhkan atau ditambah, jaraknya diperbesar, maka besarnya F atau gaya kolomnya kebalikannya, yaitu menjadi lebih kecil. Ini tentang hukum kolom. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjutkan ke persamaan atau rumus kolom. Sini ada F atau gaya kolom sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Yang mana F ini adalah gaya kolom, besarnya gaya kolom, satuannya Newton. K adalah konstanta elektrostatis atau konstanta listrik, ya ini besarnya 9 kali 10 pangkat 9, satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik. Nah, Q1 untuk muatan benda pertama, Q2 untuk benda kedua. Satuannya adalah kolom. R ini adalah jarak antara kedua muatan listrik. Satuannya adalah meter. Oke anak-anak, ini adalah rumus atau persamaan kolom. Kita coba ya, kita coba rumus ini dengan contoh soal. Oke, perhatikan ya. Ini contoh soal. Jika dua buah benda masing-masing bermuatan listrik positif 8 kali 10 pangkat min 9 kolom dan positif 9 kali 10 pangkat min 9 kolom terpisah sejauh 2 cm. Apabila K sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka berapa gaya tolak kedua benda tersebut? Kita coba ya. Yuk. Ini. Nah, penyelesaiannya. Kalian perhatikan, tadi diketahui muatan pertama 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. Muatan yang kedua besarnya 9 kali 10 pangkat min 9 kolom. Jaraknya 2 cm. Nah, ini kalian jangan lupa. Rubah satuan jarak ini harus dalam satuan meter. Jadi kalau bukan meter, jangan lupa untuk merubahnya ke dalam meter. K besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanya berapa besarnya gaya kolom atau F? Jawab. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan tadi Q1 berapa? Nah, K 9 kali 10 pangkat 9. Q1 8 kali 10 pangkat min 9. Q2 9 kali 10 pangkat min 9 dibagi R. R-nya jangan lupa yang digunakan yang ini. 0,02 kuadrat. Kita peroleh hasilnya 16 kali 10 pangkat min 5. Ini berarti jawabannya adalah B.
Oke, bisa dipahami anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian paham ya. Sekarang untuk di rumah, silakan kalian perbanyak latihan. Ini Ibu kasih contoh, kasih soal untuk latihan kalian di rumah ya. Ada 2 buah muatan, positif negatif, besarnya sekian, jaraknya 2R. Nah, seperti gambar ini, jika 2 buah muatan dipindah jaraknya menjadi setengah kalinya didekatkan, maka gaya tariknya menjadi berapa? Kalian coba di rumah ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai listrik statis untuk pertemuan pertama. Semoga bisa dipahami. Ibu ingatkan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajar kalian walau dalam kondisi apapun. Jangan kalah oleh kondisi, jangan kalah oleh keadaan. Tetap semangat untuk belajar. Kita berdoa semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.